Salah satu brand paling paling bernilai di dunia itu adalah Coca-Cola ya. Jadi udah berkali-kali selama bertahun-tahun, puluhan tahun mungkin ya, Coca-Cola tuh selalu ada di jajaran brand-brand paling bernilai di atas. Campaign-nya menarik, cukup menonjol, macam-macam ya, mulai dari ngomongin soal happiness, mulai dari ngomongin macam-macam gitu ya. Tone-nya juga selalu standar gitu ya, maksudnya selalu punya ciri khasnya sendiri gitu ya. Nah, yang menarik adalah ada satu campaignnya Coca-Cola ini yang apa ya, luar biasa berbeda dan akhirnya banyak dijadikan sebagai kasus study case di sekolah-sekolah marketing ya. Namanya adalah Share a Coke Campaign gitu ya. Ini tahun 2011 pertama kali diluncurkan di Australia. Jadi Coca-Cola Australia yang bikin. Konsepnya itu adalah dia memodifikasi packagingnya, desainnya sama, cuma tulisan Coca-Colanya, logo Coca-Colanya diganti jadi nama orang gitu ya. Awalnya mereka pakai 150 nama paling populer di Australia untuk ditaruh di sana. Terus habis itu campaign ini berhasil dan sehingga di-extend ke beberapa negara lainnya. Jadi di Israel itu di-extend sampai billboard paling besar di Israel itu digunakan untuk mengiklankan ini dengan nama yang berubah-ubah dengan nama konsumen lokal lah ya, nama-nama lokal. Terus di Amerika juga mereka memodifikasi campaignnya sedikit, jadi mereka temanya jadi Share a Coke and Song Campaign. Jadi popular lirik dari lagu-lagu yang lagi hit saat itu dicetak di kemasan Coca-Colanya itu tadi gitu. Terus sampai Selena Gomez pun ikutan ngebagiin foto Coca-Cola di Instagram sampai dari campaign ini juga didapetin foto yang paling banyak disukai di Instagram itu dapat dari campaign ini gitu ya. Nah, di UK sendiri, di Inggris sendiri itu Coca-Cola UK itu bikin ngeprint 75 populer destinasi liburan yang paling populer di Inggris itu ditaruh di sana. Jadi dijadiin kayak oleh-oleh gitu ya. Ini mungkin mirip-mirip kayak kalau brand lain tuh ada Hard Rock ya. Hard Rock itu kan punya t-shirt tuh, t-shirtnya ada Jakarta, Berlin, apalagi Munchen, New York dan lain sebagainya, Tokyo dan sebagainya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, termasuk di Indonesia itu sampai disediain di beberapa tempat itu ada mesin khusus untuk kita bisa nyetak nama kita sendiri gitu ya. Jadi nama-namanya buat orang jadi kontras dan menarik ya, karena tadinya tulisannya Coca-Cola sekarang bisa jadi Tugio misalnya gitu ya, atau Sukoco atau Bambang atau apapun yang nama-nama lokal gitu. Hasilnya bukan cuma sales tapi juga word of mouth ya. Jadi omongan di mana-mana, dibahas, diceritain segala macam. Nah, walaupun make sense banget ya, kita langsung bisa bilang, oh iya ini sih keren sih, ini sih pasti jalan dan oke ya. Tapi kenapa bisa berhasil itu yang mau kita bahas hari ini gitu ya. Saya mau bahasnya sebenarnya seperti biasa dari perspektif behavioral science ya. Jadi yang pertama itu adalah kita kita bahas dari sisi brandnya dulu. Jadi ini bisa dilakukan, campaign sejenis ini mengganti logo dengan nama orang, nama konsumen ya. Ini cuma bisa dilakukan untuk brand-brand yang memang sudah di level tertentu gitu ya. Karena nggak ada logonya gitu ya, dan orang masih bisa ngenalin gitu. Ini cuma bisa terjadi ketika si brand ini, which ini Coca-Cola itu punya ingatan, konsumen punya ingatan yang kuat terhadap aset-aset brandnya. Warna merahnya mungkin, wave-nya Coca-Cola kan itu tetap dipertahankan ya, dan tipografi style yang amat sangat unik gitu ya, itunya juga akan bisa ngebantu. Dan ini cuma bisa dilakukan ketika unik dan konsisten. Itu penting. Jadi unik aja nggak cukup, konsistennya juga nggak cukup. Jadi harus kombinasi kedua-duanya. Nah, kenapa begitu? Karena konsistensi dibutuhin untuk bangun memori ya. Karena kita tahu ya, otak kita itu kan mengingat dari repetisi gitu. Jadi ketika kita repetitif dilakuin terus dan konsisten, itu akhirnya disimpan di memori gitu ya, kesimpan di database. Bahkan kita juga lihat di beberapa negara lain, kalau cari ya di di internet gitu ya, di Google kita cari desain Coca-Cola, itu banyak tuh yang desainnya Coca-Cola tapi tulisannya bukan tulisan Coca-Cola sebenarnya, bahkan diplesetin Coca-Cola atau segala macam, tapi sekilas kita masih bisa ngenalin bahwa ini Coca-Cola gitu. Jadi cuma brand di level ini yang sudah bisa melakukan campaign sejenis ini. Jadi brand asetnya
yang dipakai untuk bikin orang mengingat, sementara logo namanya dihilangkan, orang tetap masih bisa ngenalin gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita ini bisa jalan karena kita sadar bahwa manusia tuh pada dasarnya narsis gitu ya. Jadi kita punya kebutuhan untuk disukai, dihormati gitu ya. Ada konsep social wealth sebagai bukti bahwa kita suka suka untuk disukai gitu loh. Kita suka untuk disukai gitu ya. Makanya kita bagiin sesuatu yang bikin kita disukai. Karena satu, kita suka disukain, dan kedua, dengan membagikan kita makin disukain lagi, kan kurang lebih begitu. Jadi dan kalau kita lihat di piramida kebutuhan konsumennya Abraham Maslow, kita bisa nemuin bahwa ada self actualization di sana sebagai salah satu yang posisinya agak di atas gitu ya, atau bahkan di atas gitu ya. Artinya memang manusia punya kebutuhan untuk dihargai, untuk disukai, dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya ketika kita dibully, ketika dikucilkan gitu ya, dampaknya tuh nyata. Kalau di scan otak kita ketika kita dikucilin, ketika kita dibully, kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi di otak itu sama persis seperti ketika kita merasakan sakit secara fisikal, entah tangannya kejepit, entah tangannya kepotong, atau apapun itu. Nah, banyak brand yang dibeli sebenarnya lebih dari sekedar fungsi gitu ya. Sebagai bentuk aktualisasi itu tadi gitu kan, karena disukai, karena dilihat, oh kalau saya pakai brand ini tuh habis itu saya jadi dianggap kelompok tertentu gitu ya. Banyak produk juga yang bikin kita disukai orang, terus jadi laku keras gitu kan. Jadi wah, kalau saya pakai produk ini terus orang ngomongin saya, orang jadi nyukain saya, terus habis itu produk ini jadi laku keras gitu ya. Bahkan walaupun kita nggak nyaman gitu ya. Kita bisa lihat pertama misalnya produk kesehatan, mau ngomongin gym, mau ngomongin diet, makanan diet yang nggak enak gitu ya, kan nggak enak sebenarnya gitu, tapi kita masih mau jalan bahkan ketika sebenarnya nggak enak, bahkan ada ketidaknyamanan. Jasa kecantikan ya, servis kecantikan juga sama gitu ya. Operasi hidung, operasi sedot lemak, dan lain sebagainya. Operasi hidung deh coba gitu, emang kita bisa lihat hidung kita kan enggak gitu. Kalau hidungnya bagus tuh so what gitu kan. Jadi bahkan kita melakukan operasi hidung itu sebenarnya bukan buat kita secara langsung, tapi buat kita pada akhirnya. Tapi dengan hidungnya bagus, orang mengagumi kita, dan kita jadi ngerasa suka ketika kita dikagumi. Jadi output dari melakukan ini itu pada dasarnya dalam tanda kutip narsis, bukan buat saya suka nih karena jadi bagus gitu ya. Yes, benar suka karena jadi bagus, tapi bukan karena jadi bagusnya, tapi karena jadi bagus saya disukain orang dan saya suka gitu. Jadi ada agak berantai ya. Beli baju pun juga sama gitu kan. Kalau apalagi perempuan ya, kalau beli baju itu pasti ngajak pasangan, yang ngajak suaminya nanya bagus nggak gitu. Butuh konfirmasi dari orang lain bahwa ini bagus gitu. Sepatu juga sama gitu. Kenapa? Kan kalau kita pakai baju ya, berapa sering sih kita ngeliat di cermin, wih bagus ya saya pakai baju ini, kan enggak. Dalam hidup sehari-hari ngelihat di cerminnya pas pagi doang, udah. Sisanya mah kita nggak ngelihat gitu, orang yang ngelihat. Tapi kita mau kelihatan bagus, karena dengan kita kelihatan bagus, orang jadi suka sama kita. Orang jadi melihat kita lebih dibanding yang lain, dan kita menyukai ketika orang-orang suka terhadap kita. Jadi memang pada dasarnya narsis. Saya bahas narsis ini agak panjang dulu ya. Nah, terus kita juga ngelihat sebenarnya ada campaign. Ada satu campaign waktu itu, campaign product fashion, namanya Dress to Kill campaign. Tagline-nya Dress to Kill gitu ya. Jadi sebenarnya ini gambaran bahwa ketika kita dengan pakaian dengan brand ini gitu, terus habis itu semua orang terus jadi ngelihat kita, terus habis itu jadi kecelakaan karena meleng di jalan atau apapun itu gitu ya. Ini logika iklan ya, jadi jangan terlalu dianggap serius gitu. Nah, dan kita nggak usah menyebut ya, mobil, gadget, banyak banget barang-barang yang kita beli yang sebenarnya melebihi dari kebutuhannya itu sendiri. Beli mobil 300 horsepower gitu ya, tinggal di Jakarta. Emang kapan sih 300 horsepowernya kepake di Jakarta gitu kan, dengan macetnya dan sebagainya gitu. Mau ngebut di mana gitu loh. Belum lagi bayar pajaknya. Saya pernah ngerasain punya mobil mewah gitu ya. Enak banget, keren diliatin orang wah keren, dia mah sukses lah kurang lebih gitu ya. Dan saya menikmati. Tapi begitu bayar pajaknya berapa? 25 juta setahun satu mobil, yang enggak deh, jual aja deh, udah deh langsung. Enggak deh gitu. Jadi itu tadi, gadget juga sama, prosesor tinggi, kamera megapiksel gede. Emang mau dicetak buat apa sih? Buat billboard atau segala macam. Megapiksel gede itu kan sebenarnya resolusi gede yang pada akhirnya akan kelihatan ketika kita cetak besar ya. Jadi kurang lebih itu tadi. Nah, dalam kasusnya si Coca-Cola ini narsisnya ini
difasilitasi to the max level, ke level yang lebih tinggi. Pertama karena ini unpredictable, nggak nyangka ya nama kita bisa masuk ke apa kalengnya Coca-Cola gitu kan, seolah-olah kita orang penting atau orang kaya gitu kan, seolah-olah kita yang punya Coca-Cola sampai kita bisa nulis nama kita di sana. Apa namanya, kayak brand-brand yang mahal itu kan biasanya kita bisa nulis nama ya di sana ya, atau apapun itu gitu. Nah jadi di sini juga penawaran yang dikasih Coca-Cola untuk menggantikan logonya dengan namanya itu kasih social currency yang kuat banget gitu ya, dan menarik perhatian orang karena kok lu bisa sih masuk ke sana gitu ya, keren banget dan lain sebagainya. Orang responnya kan pasti begitu, terus nanya gitu kan, nextnya adalah nanya gimana dong, mau dong. Nah itu dia, itu social currency karena orang jadi tertarik untuk ikutan, terus habis itu kita jadi punya sesuatu yang orang nggak tahu sehingga orang meminta ke kita, dan itu yang nambah kita disukain lagi gitu ya. Jadi itunya. Terus yang ketiga adalah strategi nulis nama di kaleng Coca-Cola ini juga akhirnya available to public dan aman sangat mungkin habis itu diviralkan, diomongin, dipamerin dan lain sebagainya. Jadi social currency-nya ini liquid gitu loh, cair dan bisa langsung dirasain, bukan sesuatu yang masih konsep gitu ya. Nah, selanjutnya adalah campaign Coca-Cola mengganti nama logo ini dengan nama kita. Itu juga membangun kedekatan. Kita nih makhluk yang sering terjebak ke attachment gitu ya. Kalau kita udah punya sesuatu, kita jadi ngerasa punya kedekatan gitu ya. Makanya manusia itu salah satu makhluk yang sedih ketika keluarga meninggal. Kita juga sedih ketika barangnya hilang. Bahkan barang yang kita dapetin secara gratis, dapat bonus nih gratis kan, kita nggak ngeluarin uang. Ketika hilang ya udah dong, lo juga dapetnya gratis. Kalau hilang kan ya harusnya ya udahlah gitu ya. Tapi kita tetap aduh sayang banget ya hilang gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang kita dapetin dengan dengan entah cuma-cuma atau bahkan kehidupan kita makin lama kan makin membaik gitu ya, secara ekonomi, secara apa. Ketika nanti ada satu momen kita kehilangan secara total tuh kita masih lebih baik dibanding tahun lalu, dibanding 2 tahun lalu, 10 tahun lagi. Tapi kita tetap merasa sedih ada yang kehilangan karena memang manusia itu punya punya sesuatu yang punya ketergantungan atau punya keterikatan terhadap sesuatu gitu ya. Dan dalam kasus Coca-Cola itu ada nama kita di botolnya, di kalengnya gitu ya. Itu persis gimana kayak kita kasih penanda terhadap barang yang punya kita kan, kita kasih nama gitu ya. Begitu ada nama kita pun secara bawah sadar bangun connection sama barang-barang tersebut gitu kan. Begitu juga dengan Coca-Cola gitu kan, nama kita di sana bangun kedekatan, nggak ada jarak jadinya gitu, terutama karena mereka yang kasih gitu. Nah terus ketika udah ada di sana berlaku pula yang namanya endowment effect. Endowment effect ini adalah kecenderungan seseorang untuk bangun keterikatan dengan sesuatu yang udah diasosiasikan dengan dirinya atau udah dimilikinya gitu. Kalau di pekerjaan gitu ya, bos yang libatin bawahan, ketika bos yang bagus nih ya, ngelibatin bawahan ketika kasih kerjaan, dibikin seolah-olah ini memang kerjaan bareng-bareng gitu. Ini kepemilikan sama-sama, bukan kerjaan saya doang, tapi kerjaan kamu juga. Sehingga abis itu nggak perlu ditongkrongin, karena dia merasa bahwa ini kerjaan saya, ini tanggung jawab saya, yuk lakuin. Tapi ketika semuanya didikte sama atasan, yang kejadian adalah ya sudah bawahannya ngerjainnya setengah-setengah karena ngerasanya bahwa aduh ini kan kerjaan bos gua ya. Kalau terus habis itu nggak bagus juga, terus ya udahlah bos gue ini gitu kan. Dan di kehidupan sehari-hari juga sama gitu ya, ketika kita jual sesuatu yang punya cerita, kita menghargainya lebih. Ada mobil yang udah pernah susah bareng sama kita, mulai dari PDKT sama pasangan sampai pacaran, sampai nikah, sampai punya anak, lahiran anak pertama dianterin dengan mobil itu gitu ya. Terus begitu kita jual tuh kita harganya lebih mahal. Ya udah deh kalau mau beli harganya segini ya. Sementara yang beli nggak ngeliat nilai itu. Yang beli itu cuma ngeliat oh ya udah ini barang, fungsi dan lain sebagainya. Itu tadi karena apa? Karena kita sudah punya keterikatan sama si mobil ini gitu. Jadi memang manusia itu punya kecenderungan ketika sesuatu udah jadi punya dia, terus dia jadi lebih posesif gitu. Jadi tidak semudah itu. Nah, kedekatan juga dibangun ketika kita ngerasa diperhatiin, kenalan sama orang, terus orangnya inget nama kita, halo saya Untung gitu ya. Terus habis itu begitu meeting, ketimbang dia bilang makasih ya Pak, dia bilangnya makasih Pak Untung. Itu langsung aduh kerasa gitu. Atau ketika seseorang ini bilang nanti saya minta tim saya kontak Bapak ya, atau itu nggak akan sekuat ketika nanti saya minta tim saya untuk kontak Pak Untung ya. Dengan nambahin satu nama panggilannya aja, itu langsung sepersekian detik itu kita tersentuh, ada rasa secara personally kita memang
diperhatikan, dianggap penting, dan perhatiannya personal gitu ya. Jadi hal-hal kayak gini penting gitu. Nah, sama kayak premium brand, kalau kita punya premium brand, kayak saya dulu punya satu mobil mewah lah ya. Terus pertama kali servis, karena sekalinya servis ke sana gitu ya. Terus resepsionisnya tahu nama saya. Padahal saya nggak pernah ketemu sama resepsionisnya, karena tempat saya beli itu di cabang pusat, terus habis itu servisnya cabang dekat rumah saya gitu. Begitu datang, dia langsung negur, apa kabar Pak Untung, yuk silakan, itu teknisinya sudah nunggu ya Pak, silakan gitu kan. Jadi buat saya kayak, ih kok hebat ya, kok ini orang bisa tahu saya, karena saya udah booking gitu, tapi dia bisa tahu itu saya. Begitu masuk, ada yang kasih laporan, mungkin ini Pak Untung udah datang, melihat dari plat nomor yang sudah diregister dan sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu aja tuh bangun kedekatan, kita langsung sepersekian detik ngerasa bahwa kok gua ngerasa lebih diperhatiin ya, dan lain sebagainya. Dan menariknya ini membangun reciprocity. Jadi kita tuh kan manusia kan selalu membalas ya. Kita bilang lo baik, gue baik, lo jahat, gue bisa lebih jahat gitu ya. Nah, ketika kita sebegitu diperhatikannya secara personal, maka balik kita juga akan memperhatikan, termasuk sama brand. Ketika ada brand yang naruh nama kita di sana, kita ngerasa, gue diperhatiin sama brand ini secara bawah sadar. Terus habis itu kita lebih merhatiin dia. Begitu jalan ke supermarket, lihat ada nama apa lagi, dan lain sebagainya kan, kurang lebih begitu. Jadi membangun daya tariknya di sana gitu. Nah, terakhir adalah ngeganti nama logo dengan nama kita, nama konsumen, itu juga secara personal itu membangun ikatan emosi gitu lah. Personal relationship ini kan nggak pernah bisa lepas dari emosional. Ketika jadi personal, dia biasanya emotion mulai masuk gitu ya. Nah, ketika emotion mulai masuk, saya udah ngomong berkali-kali ya, bahwa emotion itu adalah itu indikatornya buat si otak untuk ini penting. Ketika ada sesuatu emosi udah bermain, ketika emosinya tersentuh, maka otak akan mulai mengingat ini sebagai ingat ini sesuatu yang penting, karena ada kadar emosinya di sana. Otak kita memang ngenalin sesuatu yang ada kadar emosinya itu sebagai sesuatu yang penting. Persis kayak orang-orang yang pernah secara emosi mampirlah di hidup kita ya, entah orang yang pernah baik sama kita, entah orang yang pernah nolong kita ketika semua orang gak ada yang bantuin, entah mantan gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Kita ingat mereka lebih dari sekedar teman biasa gitu, karena secara emosional kita pernah kecolek lah ya, kasarnya begitu. Nah, ini juga sama gitu loh. Jadi ketika kita ngomongin soal Coca-Cola, ketika kita pernah dalam satu momen disentuh secara emosional karena kok ada nama gue di situ ya, otak lebih mengingat, sehingga dampaknya itu bukan cuma ketika campaign itu berjalan doang, tapi begitu campaign itu selesai, kita masih ngerasa kita masih punya punya hubungan yang baik dengan Coca-Cola, sehingga besok-besoknya ketika ada iklan Coca-Cola kita lebih perhatiin, ketika lihat botol Coca-Cola di mana kita agak nengok, sekarang ada apa lagi dan lain sebagainya. Jadi masih ada rasa pengen tahunya, persis seperti kita pengen tahu kehidupan orang-orang yang pernah lewat di hidup kita dan menyentuh kita secara emosi. Jadi impactnya walaupun cuma sekedar ganti nama, tapi benar-benar dari ujung ke ujung kita jadi lebih personal. Kita sifat narsis kita difasilitasi, terus habis itu kita akhirnya berbalik perhatiin mereka, sampai akhirnya dampaknya itu panjang, bukan cuma selesai pas di campaign, tapi setelah selesai itu juga masih berlanjut gitu.